Warga Jakarta, waktunya kita ngobrolin COVID-19. Dampak dari wabah COVID-19 ini memang melanda ke banyak sektor. Kita tahu bahwa ada sebagian orang yang merasa kesulitan menjalani hari-hari di tengah pandemi. Ada juga yang ingin menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, bahu-membahu melewati masa-masa sulit ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas forum kolaborasi di masa pandemi. Warga Jakarta juga bisa berperan aktif di dalamnya. Seperti apa? Kita temui Ibu Suharti yuk, Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman DKI Jakarta. Oke warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama Ibu Suharti. Apa kabar Bu? Kabar baik. Alhamdulillah. Bu, ini kita mau berbincang sedikit ya Bu ya tentang kolaborasi Jakarta. Kita tahu bahwa manusia itu makhluk sosial ya Bu ya. Ada kerasa ingin membantu sesama, apalagi di masa sulit seperti sekarang. Bagaimana sih Bu yang diwujudkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebuah forum kolaborasi itu seperti apa? Mungkin saya bisa jelaskan terlebih dahulu terkait dengan Jakarta Development Collaboration Network ya. Salah satu unit di DKI Jakarta ad hoc yang memang disiapkan untuk mengkolaborasi semua kolaborasi di Jakarta. Jadi sebagai koordinator untuk kolaborasi. Kita bangun itu awal tahun 2020 ini. Nah, waktu itu kita lebih ke arah urban regeneration. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan masalah-masalah kota? Ada banjir, ada macet, dan sebagainya. Nah, ada COVID. Kan tentunya kita harus melakukan refocusing nih ceritanya. Jadi kita berubah haluan dari urban regeneration, kita masuk ke dalam penanganan COVID. Jadi kita membuat yang namanya kolaborasi sosial berskala besar. Di satu sisi kita membuat PSBB, yang di satu sisi lainnya kita bikin KSBB. Jadi ini kita maksudkan untuk membuat suatu platform agar warga Jakarta bisa membantu warga Jakarta yang lain yang membutuhkan. Nah, ini kita mulai dari bantuan pangan waktu itu. Kebetulan menjelang bulan puasa. Kita pastikan dong itu potensi yang luar biasa itu untuk masyarakat membantu yang lain. Solidaritas sosial pasti sangat banyak nih, sangat tinggi nih ketika bulan puasa. Kita bikin yang namanya KSBB untuk pangan. 141 kolaborator masuk. Hasilnya lebih dari 650.000 paket sembako, ada paket THR dan sebagainya. Jadi ini yang alhamdulillah kita bisa membantu masyarakat. Bagusnya lagi dengan platform itu kita bisa membuat si orang-orang yang akan membantu ini memilih sendiri. Jadi Pemda membuat platform, kita sebutkan tuh di peta masing-masing RT RW ini berapa orang miskin yang perlu dibantu. Jadi orang yang akan membantu, donor ini akan memilih, oh saya akan membantu RWA dengan warga sekian. Berapa banyak yang saya bantu. Jadi dengan begitu mereka tahu siapa yang dibantu, warganya juga tahu siapa yang membantu. Dengan begitu kan jadi ada koneksi, ada hubungan sosial di antara mereka. Iya. Dan tidak ada tumpang tindih. Kalau sudah full, maka kita kunci. Maka donor lain bisa memilih RW yang lain. Macam-macam tuh alasannya, karena mereka ada yang karena tempatnya dekat, ada kalau misalnya perusahaan tuh karena memang dia wilayah binaan perusahaan yang bersangkutan, masih banyak lagi. Dan kalau kira-kira mereka bantuannya tidak banyak atau kira-kira mereka tidak bisa menyalurkan sendiri, kita siapkan agregator. Jadi agregator itu nanti yang akan mengumpulkan semua bantuan dan mereka yang akan berkoordinasi kemana bantuan itu akan disalurkan. Ini luar biasa dan ini diapresiasi banyak pihak ya. Saya juga dalam pertemuan internasional saya juga sampaikan itu menjadi pembelajaran juga untuk negara lain yang juga mengalami masalah yang sama. Itu satu. Kemudian kami mikir, loh ini kan masyarakat itu banyak juga yang kesulitan secara ekonomi nih. Para pelaku ekonomi susah nih. UMKM punya masalah karena banyak sekali yang tidak berproduksi lagi karena pemasaran tidak bagus dan sebagainya. Kita buat yang namanya KSBB UMKM. Sekarang sudah ada 82 co-creators gitu ya yang membantu kita dan mereka bisa membantu dalam bentuk prasarana-prasarana,
bisa membantu pelatihannya, bisa membantu juga pembiayaan modal gitu. Jadi kita buka opsi-opsi itu dan alhamdulillah nih jalan. Ini baru 2, kita sekarang sedang membuat kolaborasi lain. Pendidikan sudah jalan, pendidikan kita karena pendidikan jarak jauh, warga miskin juga ada yang tidak bisa menyediakan gadget buat anak-anaknya. Ada guru yang juga tidak punya fasilitas, tidak punya laptop, kita juga buat. Dan udah lebih dari 2000-an gadget juga sudah disalurkan ke ya 1.500 plus 1.500 lah, sekitar 3.000 sekarang sudah tersalurkan. Jadi ini yang membuat kita lebih yakin bahwa memang warga Jakarta itu solidaritas sosialnya juga tinggi. Itu belum lagi loh, kartu Pradana 10.000 kartu Pradana sudah disediakan juga oleh donor. Jadi ya banyak sekali. Sekarang lagi dibangun untuk perumahan, sedang dibangun juga untuk penanganan sampah. Dan kita ingin sektor-sektor lain ini akan terus kita siapkan untuk Kedepannya seperti lebih berkolaborasi lagi. Nah ini kan untuk dari jumlah yang sudah sebegitu ya Bu ya, pasti ada keinginan atau harapan untuk meningkatkan jangkauannya. Lalu saya dengar-dengar juga akan ada sebuah forum yang mungkin akan memperbesar jangkauan itu, disebut JDCN Forum 2020. Bisa nggak Bu dijelaskan itu seperti apa? Pertengahan Desember nanti kita akan buat JDCN Forum. Satu, kita ingin showcase kolaborasi di Jakarta. Tidak hanya selama pandemi ini, tetapi sebelumnya, karena kan Jakarta sudah punya City Brands, Jakarta City of Collaborations. Oke, betul. Kota Jadi kolaborasi. ini potensi yang luar biasa. Kita ingin showcase supaya orang juga bisa melihat apa sih yang sudah dilakukan oleh warga Jakarta. Kemudian juga kita punya ruang kolaborasi untuk mengumpulkan atau mempertemukan antar banyak pihak untuk mencari ide, untuk berkolaborasi di antara mereka yang selama ini mungkin belum terpikir menjadi muncul. Jadi itu ada satu ruang sendiri. Dan kemudian kita mengundang juga pembicara dari luar negeri, ekspor juga kita undang. Contohnya yang dari luar negeri, Wali Kota Berlin, Istanbul kita undang. Ekspor dari beberapa topik, termasuk yang topik-topik urban regeneration kita undang. Jadi kita harapkan kita banyak mendapatkan informasi, belajar dari tempat lain, dari para ahli, tetapi juga kita menyiapkan warga untuk juga belajar dari mereka dan belajar dari Jakarta, karena kita juga akan bicara juga terkait dengan bagaimana Jakarta membangun kota ini. Termasuk penanganan COVID akan kita bahas juga. Oke, itu akan disiarkan secara live atau seperti apa? Iya, semua virtual. Kan lebih aman. Masih dalam masa pandemi, jadi kita memastikan bahwa forum ini tetap jalan, dilaksanakan dengan baik, kualitasnya bagus, tetapi aman, tidak ada risiko penularan COVID. Kalau soal kompetisi Bu, ini kan ada di JDCN Forum 2020 itu Ya, ada beberapa award-nya. kompetisi, ada Iya, awardnya. Apakah iya. awardnya itu kemudian datang dari donatur-donatur Bu, atau bagaimana itu? Oh, sponsorship ya, karena pembiayaan cuma dari sponsorship. Dan untuk award kita berikan pada mereka-mereka yang memang sudah terbukti selama ini sudah membantu masyarakat, sudah melakukan kolaborasi dalam bidangnya masing-masing. Jadi itu ada award sendiri nanti diberikan juga di waktu para mereka yang sudah melakukan kolaborasi. Oke. Wah, sudah cukup jelas ya warga Jakarta ya bagaimana nantinya bentukan dari JDCN Forum 2020, karena itu juga nggak sampai sebulan lagi ya Bu, udah terlaksana ya. Dan warga Jakarta jangan tunggu lagi. Kalau punya ide, ingin berkolaborasi, kontak JDCN. Datanya di mana, informasinya di mana, nomor teleponnya di mana, ada di websitenya JDCN. Jadi kami mengundang semua warga Jakarta. Apapun idenya, mari kita diskusikan, mari kita wujudkan kolaborasi kita untuk Jakarta yang lebih maju. Oke, mantap sekali Bu. Terima kasih ya warga Jakarta. Sekian untuk ngobrolin COVID-19 kali ini. Terima kasih banyak Bu Terima kasih Sawarti atas banyak, terima waktunya. kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.